Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sepakat dan tetap bermufakat untuk menjalani pola hidup sehat. Sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan yang kedua dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat! Sebelum berangkat ke kantor, ini hari Selasa, seperti biasa ya, saya sempatkan untuk berbagi satu kisah. Kisah yang sering dikeluhkan oleh teman-teman. Tempo hari, seorang kawan menunjukkan lewat foto, jari-jari tangannya bengkak-bengkak, ya, kakinya bengkak, pelupuk matanya juga lebam-lebam bengkak, ya. Itu adalah timbunan air, edema. Teman ini sudah berusaha mengurangi asupan cairan semaksimal mungkin, ya. Sudah membatasi minum, makan. HD-nya juga sudah ditarik cukup banyak. Tapi tentu saja dia tidak bisa menarik terlalu banyak sebab kram, ya. Akan kram, drop tensinya. Jadi ya, akibatnya HD-nya tidak pernah sukses, bermasalah, dan timbunan cairannya ini nggak hilang-hilang. Bengkak-bengkaknya ini tidak berkurang. Ya, sahabat-sahabatku, apa sebabnya? Meskipun sudah HD, sudah membatasi asupan cairan, tarikannya sudah diperbanyak, tetapi mengapa cairannya tidak kunjung hilang, masih bengkak-bengkak? Ini banyak dialami. Nah, kali ini saya ingin menguraikan serba sedikit, ya. Salah satu penyebab mengapa cairan di dalam tubuh kita, di jaringan-jaringan tubuh kita, ya, bukan hanya di tangan atau di kaki atau di pelupuk mata, ya, itu yang kelihatan. Mungkin cairan-cairan juga sudah mengenangi paru-paru atau perut kita. Mengapa sulit dihilangkan? Edema terutama disebabkan oleh berlebihannya cairan di dalam tubuh. Sementara itu, ginjal tidak bisa membuang kelebihan-kelebihan cairan itu. Edema banyak terjadi pada pasien gagal ginjal di mana ginjalnya sudah tidak berfungsi. Meski demikian, tidak jarang juga edema dialami oleh orang-orang yang ginjalnya masih baik. Jadi penyebab edema itu nomor satu, kelebihan cairan. Jadi kalau ada teman-teman yang mengatakan, "Oh, saya minumnya cuma sedikit, tapi kok edema ya, kok nimbun cairan." Itu bisa bohong, ya, bohong karena ya biasanya pasien cuci darah suka berbohong mengenai cairan. Tetapi memang bisa juga seseorang minumnya sedikit, naik berat badannya antara HD juga cuma sedikit, tapi nimbun cairan, terjadi edema. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena kekurangan albumin, ya, sahabatku, karena kekurangan albumin. Jadi teman-teman yang susah membuang cairan, susah membuang timbunan-timbunan, bengkak-bengkak, ya, di kaki, di mata, di tangan, meskipun HD-nya sudah berusaha ditingkatkan, tapi cairannya susah hilang, itu besar kemungkinan karena albumin. Jadi saran saya, teman-teman yang kesulitan
membuang cairan yang bengkak-bengkak, cek albumin darah. Albumin darahnya harus di atas, saya selalu sarankan di atas 4,5, minimal 4,5 lebih. Albuminnya harus normal tinggi. Mengapa demikian? Albumin itu sangat penting dalam hal distribusi cairan di dalam tubuh. Sahabat-sahabatku, albumin meningkatkan tekanan onkotik. Ya, nggak usah diingat-ingat tekanan onkotiknya. Pengertiannya begini. Albumin itu mendorong cairan dalam tubuh kita, ya, di jaringan-jaringan tubuh kita untuk mengalir masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi kalau albuminnya kurang, tekanan onkotiknya kurang, cairan tubuh kita banyak berada di luar pembuluh darah. Itulah yang menyebabkan saat HD sulit tertarik cairannya. Kenapa? Karena cairannya tidak sulit mengalir ke dalam pembuluh darah. Sementara proses HD itu cairan dibuang lewat pembuluh darah. Ya, darah berserta cairannya dialirkan ke dalam dialiser lalu dibuang. Itu sebabnya albumin penting bagi pasien cuci darah, bukan hanya untuk menghindari timbunan cairan atau edema, tetapi juga memudahkan proses cuci darah, mengalirkan cairan-cairan tubuh kita yang menumpuk di paru-paru, di perut, di kaki, di tangan, di pelupuk mata, untuk mengalir ke pembuluh darah sehingga mudah dibuang. Jadi itu kuncinya, teman-teman yang kesulitan membuang cairan yang menumpuk, tingkatkanlah albumin. Cek dulu albumin lalu tingkatkan. Bagaimana cara meningkatkan albumin? Ini. Sahabat, albumin banyak terdapat di putih telur. Juga banyak terdapat di ikan gabus utamanya, ya. Terdapat banyak juga di daging. Jadi jika teman-teman ingin meningkatkan albumin, tingkatkanlah konsumsi putih telur, tingkatkanlah konsumsi ikan gabus. Jangan meningkatkan konsumsi daging, karena di dalam daging banyak mineral lain yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kalau putih telur itu tidak mengandung fosfor. Jadi jika teman-teman ingin meningkatkan albumin, makan banyak-banyak putih telur, itu baik, aman. Tapi saran saya tidak perlu sehari makan 6, makan 12. Tidak perlu, makan cukup sehari 1 atau 2, tapi konsisten rutin. Nah, untuk meningkatkan lebih cepat jika albumin kita kurang, minumlah kapsul ikan gabus. Saya setiap hari, ya, sampai hari ini setiap hari minum 2 malam hari. Tapi kalau kondisi albuminnya kurang, minum pagi 2, siang 2, sore atau malam 2. Kapsul ikan gabus baik untuk meningkatkan albumin kita. Jadi teman-teman, itu ya, yang sulit membuang bengkak-bengkak, ya, yang sulit membuang timbunan cairan di paru-paru atau di perut, tingkatkan albumin. Ya, perbaiki cuci darahnya. Tetap semangat, jangan putus asa, jangan putus semangat. Semua masalah selalu ada solusinya. Semangat, Ade Smart.